Selamat malam, perkenalkan saya Anu Cynthia Dewi. Saya berasal dari kelas Kewirausahaan 3 Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis saya yang bernama Cemal Cemil. Lalu yang kedua, founder. Founder dari Cemal Cemil adalah pertama saya sendiri, Anu Cynthia Dewi. Saya sebagai PIC Sumber Daya dan Keuangan. Lalu yang kedua ada Jasir Jauhar sebagai PIC Pemasaran, dan hubungan dengan saya adalah saudara sepupu. Lalu yang ketiga ada Dwita Armelia Rahel bertugas sebagai PIC Produksi. Hubungan dengan saya adalah kakak adik. Kemudian selanjutnya business overview. Nama bisnisnya Cemal Cemil dengan tagline The Real of Taste. Nah, kenapa saya memberi nama Cemal Cemil? Karena saya sendiri menjual produk makanan berupa cemilan, makanya saya kasih nama dengan ada yang unsur cemilan dan nama yang mudah diingat, Cemal Cemil. Nah, status bisnisnya sudah berjalan. Nah, Cemal Cemil ini merupakan produk snack makanan berupa makaroni skutel, pai susu, saus rogut ayam, kroket kentang yang dikemas dengan packaging yang menarik sehingga menarik pembeli. Nah, Cemal Cemil ini memiliki cita rasa yang lezat dan spesial karena terbuat dari bahan baku kualitas premium. Cemal Cemil bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Kemudian selanjutnya background of business. Ini yang menjadi latar belakang dari usaha saya. Pertama, latar belakangnya itu timbulnya permasalahan, yaitu ketika muncul permintaan pesanan kue dan snack untuk rapat di kantor di tempat usaha makanan saudara saya. Jadi sebelum Cemal Cemil berdiri ini, saudara saya sudah memiliki tempat usaha. Namun tempat usaha makanan saudara saya ini belum memiliki menu kue dan snack, sehingga muncul ide bisnis untuk Cemal Cemil ini. Nah, penyelesaian masalahnya yaitu dengan memenuhi permintaan pesanan pelanggan kantor di tempat usaha saudara saya dan tim membuatkan pesanan kue dan snack berupa makaroni skutel, risol rogut ayam, kroket kentang, dan pai susu. Kami membuat resep produk sesuai dengan pengalaman sendiri dan referensi dari internet. Kemudian kami memenuhi pesanan tersebut sesuai dengan jumlah pesanan yang kami terima pada saat itu dan menjadi pesanan pertama kami. Kemudian selanjutnya produk. Nah, jenis bisnisnya ini masuk ke dalam snack and food. Nah, kompetitor dalam bisnis makanan ini yaitu toko kue di sekitar tempat usaha saya. Selain itu ada kompetitor lainnya yaitu usaha makanan sejenis yang berbasis online. Nah, keunggulan dari produk saya ini yaitu dari segi rasa dan bahan baku kualitas terbaik dan dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Selain itu, dikemas dengan packaging yang menarik dan kekinian. Biasanya kompetitor toko kue itu masih jarang yang menyediakan makaroni skutel sehingga ini menjadi keunggulan produk kami tersendiri. Nah, di bawah ini bisa dilihat contoh produk yaitu makaroni skutel, ada pai susu, ada kroket kentang, risol rogut ayam. Lalu selanjutnya masih slide tampilan produk kami. Ini adalah tampilan dari makaroni skutel. Makaroni skutelnya kami jual dengan harga Rp10.000. Sedangkan untuk pai susunya dijual seharga Rp3.000, risol rogut ayamnya Rp3.000 dan kroket kentang Rp5.000. Lalu selanjutnya customer segmentation. Nah, produk kami ini menargetkan jangkauan pasar seluas-luasnya karena produk ini bisa dinikmati di semua kalangan. Namun, target utama kami ini adalah kalangan remaja hingga dewasa karena memiliki potensi yang tinggi dalam konsumsi makanan sejenis. Contoh target pasar utama kami yaitu mahasiswa dan pekerja. Bisa dilihat, kebanyakan pembeli itu 70% dari mahasiswa dan pekerja dengan usia 18-25 tahun. Lalu 30%-nya dari pelajar usia 14-17 tahun. Lalu selanjutnya marketing strategi. Pertama, promosi menggunakan media sosial serta melakukan manajemen media sosial dengan baik sehingga menarik para pelanggan.
Lalu selanjutnya yang kedua, promosi dari mulut ke mulut. Yang ketiga, strategi marketingnya adalah membuat packaging yang sederhana dan kekinian dengan mencantumkan nama produk beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu yang keempat, yaitu penjualan online di media sosial dan berpartner dengan kurir ojek online. Dan yang kelima, yaitu penjualan secara langsung di tempat usaha makanan saudara saya. Kemudian selanjutnya respon pelanggan. Kami merespon pelanggan dengan menjawab pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp. Karena kami mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi di setiap kemasan kami. Jika ingin bertanya tentang produk, bisa langsung menghubungi nomor yang tercantum. Lalu selanjutnya jika ingin membeli produk, pembeli bisa langsung menghubungi ke nomor telepon yang tertera di kemasan, bisa dengan chat langsung ataupun telepon langsung. Untuk pembayaran bisa dengan transfer ke rekening ataupun dengan metode COD atau cash on delivery, namun hanya di wilayah Bogor saja. Karena tempat usaha ini saya menitipkan di tempat usaha makanan saudara saya yang berada di Bogor. Sampai saat ini belum ada yang komplain, namun jika pelanggan komplain, kami menerima dengan baik komplain tersebut dan akan kami jadikan sebagai masukan untuk berkembangnya produk kami. Selain itu, cara kami menjaga kualitas produk kami itu yaitu dengan rutin menanyakan soal rasa atau meminta review dari pembeli agar menjadi masukan dari bisnis kami. Kemudian selanjutnya strategi pelanggan loyal. Agar pelanggan saya loyal dan senang dengan produk kami, maka kami selalu menjaga cita rasa dari produk agar rasanya tetap konsisten dan lezat. Kami selalu menggunakan bahan baku yang fresh dengan kualitas bagus dan selalu menggunakan dengan merek yang sama agar cita rasanya itu konsisten. Lalu selanjutnya sumber daya. Pertama, keahlian masing-masing dari tim. Pertama, saya sendiri, Ana Cynthia, sebagai desain packaging produk kemasan serta mengelola kas masuk dan kas keluar. Lalu selanjutnya ada Dwita Armelia Rahel, keahliannya itu ahli dalam memasak, terutama pastry food. Lalu selanjutnya ada Jasir Johar, ahli dalam digital marketing dan desain banner, posting Instagram. Lalu selanjutnya tanggung jawab masing-masing tim. Saya sendiri memastikan seluruh bisnis berjalan dengan baik, dari bahan sumber daya hingga pengelolaan keuangan, karena saya sebagai ketua timnya. Lalu selanjutnya Dwita Armelia Rahel bertanggung jawab memasak pesanan. Lalu yang ketiga Jasir Johar itu bertanggung jawab memasarkan produk di sosial media. Kemudian selanjutnya bahan produk. Di sini saya mengambil contoh dari makaroni skutel. Pertama, alat bantu yang dibutuhkan itu adalah oven, kompor gas, kemasan aluminium, banner, dan mangkok. Lalu yang kedua, bahan bakunya itu terdiri dari mentega, tepung terigu, susu cair, merica bubuk, pala bubuk, bawang bombay, makaroni, keju cheddar, kornet, lalu selanjutnya ayam, telur, bawang putih, dan bawang merah. Lalu selanjutnya mitra kami ini ada dua, yaitu pertama dari Kedai Sanur. Nah, Kedai Sanur ini yang akan menjual produk cemil-cemil. Jadi ini tempat usaha saudara saya. Jadi kami menitipkan dan memasarkan melalui Kedai Sanur. Lalu yang kedua ada Toko Amin. Toko Amin ini yang akan menyediakan bahan baku seperti mentega, makaroni, kornet, keju, dan tempat aluminium kemasan untuk makaroni skutel. Kemudian selanjutnya biaya yang dibutuhkan. Ini biaya yang dibutuhkan pada saat pertama kali produksi. Biaya produksi itu 300.000, biaya pemasaran 100.000, biaya distribusi 100.000. Kemudian ini laporan keuangan per 1 bulan Juni 2020 hanya untuk produk makaroni skutel. Nah, di sini total pengeluarannya laporan keuangan bulan Juni untuk makaroni skutel itu totalnya 428.500.
Lalu selanjutnya laporan laba rugi per Juni 2020 ini, yaitu dari penjualan makaroni itu penjualan bersihnya itu 2 juta rupiah, lalu biaya produksi bahan bakunya itu 428.500, lalu transportasi 50.000, jadi total jumlah biaya produksi itu 478.500, sehingga memperoleh laba 1.521.500 itu per 1 bulan untuk penjualan makaroni skutel. Kemudian untuk rencana proyeksi keuangan untuk 1 tahun ke depan, periode Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021, yaitu total menjadi 4.991.000 dalam 1 tahun. Lalu kemudian laporan laba ruginya per Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021, yaitu penjualan bersih selama 1 tahun itu total 24 juta. Lalu biaya produksi bahan baku itu mengeluarkan dalam 1 tahun itu 4.991.000 ditambah dengan biaya transportasi 500.000, sehingga jumlah biaya produksi bersih itu 5.491.000 per 1 tahun, sehingga memperoleh laba selama 1 tahun itu sebesar 18.509.000. Sehingga jika bagi keuntungan itu per 1 orangnya dalam 1 tahun ini bisa memperoleh 6 juta rupiah, dengan dalam 1 tahun 6 juta rupiah. Lalu per bulan dari hasil laba per bulan itu bisa 1 orang 500.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.